Kita pernah dengar saudara kita Kristen Katolik yang menceritakan tentang pertemuan salah seorang orang suci mereka namanya Paulus dengan Yesus di perjalanan antara dari Yerusalem, kota suci, menuju Damaskus. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun dalam bentuk sinar. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati aku ingin beritahukan, itu hal yang nonsens. Alangkah tidak masuk akal Paulus bilang dia melihat cahaya itu. Dia dehidrasi. Paulus itu dehidrasi. Paulus dehidrasi. Sebagai orang Kristen, tentunya kita tahu kualitas seorang Kainama yang disebut teman-teman Muslim sebagai ustadz dari video yang dia unggah untuk menyerang iman Kristen. Itu sebabnya saya lebih suka memanggilnya Bang Kai. Karena panggilan Bang atau Bung mungkin lebih cocok untuk orang seperti Kainama. Dia lagi-lagi berulah dengan segala tuduhannya terhadap iman Kristen. Memang kita sudah tahu kualitas seorang Bang Kai dari beberapa kebohongan beliau yang terungkap, dan referensi beliau ketika mencoba menyerang iman Kristen. Seperti video yang tadi, Kainama mengatakan nonsens kalau Paulus pernah berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus. Untuk menjawab tuduhan seperti ini, kita hanya perlu menunjukkan pernyataan Alkitab yang adalah firman Allah. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Sedangkan Bang Kai hanyalah seorang polemikus Muslim yang terus melemparkan tuduhan-tuduhan kepada iman Kristen. Lucunya masih ada umat Muslim yang percaya dengan bualannya. Baiklah, kita perlu menjawab tuduhan-tuduhan ini. Karena sebagai orang Kristen kita punya kewajiban mempertanggungjawabkan iman kita. Tuduhan bahwa Paulus tidak pernah bertemu Yesus dalam perjalanan ke Damaskus dapat diluruskan. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan dalam menjawab tuduhan tersebut dan di poin kelima berkenaan dengan penjelasan dehidrasi. Sebelum lanjut, dukung channel Al-Murid dalam berapologetika, dengan like, komen dan subscribe, serta bagikan link YouTube Al-Murid. Terima kasih. Kita mulai dengan poin pertama, kesaksian kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9, pasal 22 ayat 6-11, dan pasal 26 ayat 12-18, menjelaskan bagaimana Paulus sendiri memberikan kesaksian tentang perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit di jalan menuju Damaskus. Kesaksian ini tidak hanya dicatat satu kali, tetapi diulang dalam beberapa kesempatan, termasuk saat dia berbicara di hadapan para pemimpin Yahudi dan Romawi. Jika kejadian itu hanya disebabkan oleh dehidrasi, Paulus tidak akan memiliki pernyataan yang konsisten mengenai pengalaman ini. Jadi, sudah tentu kita akan lebih percaya kesaksian langsung dari seorang Paulus yang berjumpa dengan Yesus daripada Bang Kai mengenai Paulus. Kedua, mengenai kehadiran orang lain atau ada saksi mata. Dalam peristiwa ini, ada saksi mata yang turut menyaksikan peristiwa tersebut. Para pengawal Paulus mendengar suara meskipun mereka tidak melihat siapa yang berbicara dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Ini adalah bukti tambahan bahwa pengalaman Paulus bukanlah sekadar delusi atau efek dehidrasi, tetapi sebuah peristiwa supranatural yang nyata. Saya pikir mungkin Bang Kai saat menyampaikan tuduhan itu dia yang sedang mengalami delusi atau dehidrasi. Ketiga, transformasi hidup Paulus. Salah satu bukti terbesar dari keaslian perjumpaan Paulus dengan Yesus adalah perubahan hidupnya. Seperti kita ketahui, sebelum kejadian itu, Paulus adalah penganiaya besar gereja dicatat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1-3. Setelah pertemuan di jalan menuju Damaskus, hidup Paulus berubah secara radikal, dari seorang penganiaya menjadi seorang rasul yang dengan gigih menyebarkan Injil dan mengalami banyak penderitaan demi Kristus dicatat dalam suratnya 2 Korintus 11 ayat 23-27. Perubahan ini tidak disebabkan oleh dehidrasi, melainkan oleh suatu pengalaman yang benar-benar transformatif dengan Yesus yang bangkit. Saya pikir Bang Kai tidak pernah bertemu Yesus, makanya dia berubah dan meninggalkan iman Kristen. Tetapi itu tidak apa-apa. Semoga Bang Kai bertobat dan berhenti menyerang iman Kristen. Ajarlah umatmu sholat dan mematuhi ajaran agama barumu. Kan banyak masalah dalam intern Islam, yang sampai saat ini masih perlu dibenahi. Atau jadi agen kemanusiaan di Palestina, membantu di sana.
Baik, kita lanjut poin selanjutnya. Keempat, penjelasan teologis Paulus. Paulus sendiri dalam surat-suratnya misalnya, 1 Korintus 9 ayat 1 dan Galatia 1 ayat 1-12 menegaskan bahwa dia menerima wahyu langsung dari Yesus Kristus. Dia secara tegas menyatakan bahwa Injil yang dia ajarkan tidak datang dari manusia atau pengalaman biasa, tetapi dari pernyataan langsung dari Yesus. Jadi tuduhan bahwa Paulus hanya dehidrasi jelas meremehkan, bahkan bisa dikatakan tidak mengakui Tuhan itu maha kuasa dalam menyatakan dirinya kepada umat manusia. Poin kelima, tuduhan Paulus dehidrasi adalah asumsi tanpa bukti. Tuduhan bahwa Paulus hanya jatuh karena dehidrasi tidak didukung oleh bukti sejarah atau medis yang relevan. Kisah perjalanan Paulus menunjukkan bahwa dia sedang dalam perjalanan dengan misi yang terencana. Dengan pengawal lagi pula tidak ada bukti dan indikasi fisik lainnya yang mendukung teori dehidrasi. Lagi pula, pengalaman ini menyebabkan Paulus buta selama 3 hari tercatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 9. Jadi kejadian itu merupakan sesuatu yang sulit dijelaskan hanya karena dehidrasi. Sebagai tambahan, coba lihat penjelasan bangkai ini. Banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka, sehingga membuat kita tidak bisa menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Allah. Tuduhan bangkai yang menyatakan bahwa ada banyak hal yang tidak logis dalam penulisan Alkitab dan menyimpulkan bahwa Alkitab bukan firman Allah perlu diluruskan. Kita juga tahu bahwa mereka sendiri tidak konsisten karena Al-Quran juga memiliki hal-hal yang tidak logis. Dalam beberapa ayat, Al-Quran menegaskan bahwa Taurat dan Injil adalah firman Allah yang benar, tetapi dalam ayat lain, Al-Quran menyebutkan bahwa kitab-kitab tersebut telah diubah atau diselewengkan. Ini menimbulkan pertanyaan logis. Apakah firman Allah bisa diselewengkan? Bagaimana mungkin Allah membiarkan wahyunya dipalsukan, tetapi tetap menyebutnya sebagai firman-Nya? Coba tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Teman-teman, ketika Alkitab mencatat berbagai mujizat, tidak bisa kita sebut mujizat tidak logis. Tentu mujizat tidak membuat Alkitab itu salah atau tidak logis, justru, hal-hal supranatural tersebut menjadi bukti intervensi Tuhan yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia yang terbatas. Banyak dari apa yang dianggap tidak logis dalam Alkitab sebenarnya adalah aspek supranatural yang melampaui batas pemahaman manusia. Al-Quran sendiri tidak bebas dari hal-hal yang sulit dipahami atau kelihatan tidak logis. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa firman Tuhan tidak bisa diukur semata-mata oleh logika manusia yang terbatas, tetapi melalui iman dan pewahyuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Tuduhan tersebut sebenarnya lebih menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kritik terhadap Alkitab dan Al-Quran, serta keterbatasan manusia dalam memahami karya Tuhan yang agung. Semoga penjelasan ini dapat membuat setiap orang yang mendengar paham, bahwa kejadian supranatural dalam Alkitab bukan hal yang tidak logis. Melainkan, makin meyakinkan kita bahwa Alkitab adalah firman Allah karena banyaknya bukti-bukti kemahakuasaan Allah yang dialami oleh banyak orang termasuk Paulus. Jangan menyalahkan yang sudah lurus, tetapi mari bersama kita luruskan yang salah. Salam murid Kristus.